Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Waduh, pagi-pagi sudah bangun ya dan sudah bersaat teduh bersama-sama dengan doa pagi. Tapi mungkin juga ada ya yang membuka doa pagi ini malam-malam. Jadi yang buka malam-malam selamat malam juga. Oke, kita akan memulai doa pagi kita pada hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama memulai doa pagi atau doa malam yang buka malam, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian berikut ini. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu indah hari yang boleh kami rasakan, dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dari hari lepas hari adalah sebuah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak menyertai kami mungkin tidak seperti sekarang ini kami berada. Kami mensyukuri setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami akan membaca sabda-Mu, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami supaya kami bisa mengerti sabda Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan. Berkati dia supaya ia bisa menjabarkan sabda Tuhan, isi hati Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dengan baik. Ampuni segala ketidaklayakannya agar ia boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati agar Tuhan sendiri juga yang boleh berkarya dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini terambil dari Markus pasal 16. Saya akan membaca 4 ayat ya, ayat 1 sampai ayat 4. Markus 16 ayat 1 sampai 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kristus ya, karena kita masih ada dalam masa raya Paskah sampai pada Pentakosta, kita terus akan menghayati cerita-cerita tentang kebangkitan Kristus. Demikian sabda Tuhan. Setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Sekali lagi saya bacakan yang menjadi pokok penting dalam permenungan kita pagi hari ini. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ya, Bapak Ibu, saya punya hadiah. Bukan hadiah lah. Saya punya sesuatu bagi Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Sesuatu itu apa? Saya ambilkan sebentar ya. Nah, ini dia. Ini sesuatu yang ingin saya ceritakan. Waduh, apa ini? Ini sepatu butut. Sepatu yang sudah lama sekali, warnanya saja sudah kusam ya. Sudah ya meleketek. Mungkin beberapa Bapak Ibu mengatakan, "Duh, Adon ini loh pagi-pagi sudah merusak mood dengan menampilkan sepatu yang sudah jelek dan mungkin bau," ya, seperti itu ya. Kenapa saya menampilkan sepatu ini? Sepatu ini sudah sepatu lama Bapak Ibu. Saya tidak tahu deh sudah berapa tahun saya pakai sepatu ini. Tapi kenapa saya suka pakai sepatu ini? Apa saya nggak punya sepatu baru? Oh enggak, saya punya sepatu yang relatif baru. Tetapi saya suka pakai sepatu lama. Kenapa? Pertama alasannya tidak sakit. Itu alasan utama, yang paling utama. Sepatu ini udah nyaman sekali, jadi saya pakai terus. Waktu sepatu ini baru, aduh rasanya juga ndak enak untuk memakainya. Namanya juga barang yang baru, tidak nyaman di kulit kaki itu ndak nyaman. Kadang-kadang kalau dipakai jalan malah ya beberapa kali waktu awal-awal kaki saya itu sempat iritasi sedikit gitu kan ya. Tapi sekarang, tidak, saya sangat nyaman dengan sepatu ini. Nah, Bapak Ibu, nggak cuma sepatu saja, segala sesuatu yang baru itu juga tidak nyaman. Awalnya tidak nyaman. Segala sesuatu yang baru itu pasti membuat kita bertanya-tanya. Kira-kira bisa nggak ya saya menghadapi ini? Kira-kira bisa nggak ya saya terbiasa nyaman dengan yang baru ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan cerita yang tadi kita baca. Cerita yang tadi kita baca itu menggambarkan bahwa para murid pada saat itu memasuki sebuah situasi yang sama sekali baru. Apa itu? Situasi di mana mereka kehilangan panutan mereka, kehilangan guru mereka, kehilangan orang yang sungguh mereka cintai, sungguh mereka kasihi. Mereka kehilangan. Ini adalah sebuah situasi baru yang tidak mereka harapkan. Mereka berjalan menuju kubur bukan dengan sebuah kepastian, tapi justru dengan sebuah keputusasaan. Tidak nyaman, ada banyak pertanyaan. Dan pertanyaan yang paling besar adalah, sebagai perempuan-perempuan yang fisiknya tidak sekuat laki-laki, bagaimana caranya menggulingkan batu yang besar itu? Dan apa jawaban dari mereka? Mereka tidak punya jawaban. Mereka nggak punya jawaban apa-apa. Gimana ya kita menghadapi situasi yang sulit? Ada batu besar di sana. Lalu apa yang mesti kita lakukan?
Kamu punya jawaban enggak? Enggak punya. Kamu enggak punya. Apa kita bertiga rame-rame menggulingkan batu itu? Wah, tapi kayaknya enggak kuat. Terus jawabannya apa? Tidak ada. Tapi menarik sikap tiga perempuan ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus berjalan menuju tujuan mereka. Ini menarik. Mereka tidak berhenti. Mereka tidak berkata kemudian, lah terus kamu tidak bisa menggulingkan batu, kamu tidak bisa, aku juga gak bisa. Terus ngapain kita di sini? Dah yuk pulang. Kita gak bisa menggulingkan batu itu. Yuk pulang. Tapi mereka terus berjalan menghadapi situasi yang baru, menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab oleh mereka. Karena memang ternyata hidup ini tidak selalu harus mendapat jawab. Kadang kita harus menjalaninya, bukan mencari jawabannya. Dan ketika mereka menjalaninya, disitulah justru ada jawabannya. Ternyata batu itu yang memang sangat besar, kata Injil, memang sangat besar, telah terguling. Dan pertanyaan mereka telah terjawab. Coba saja kalau mereka kemudian pada waktu berjalan lalu bertanya dan tidak ada jawabannya, mereka berputus asa dan pulang. Mungkin, bukan mungkin, malah bisa dipastikan mereka tidak menemukan keajaiban yang besar, yaitu kuasa Allah yang telah menggulingkan batu yang memang sangat besar itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut saya saat ini kita sedang memasuki masa-masa transisi, masa-masa kehidupan yang baru. Setelah orang tua kita divaksin, lalu mudah-mudahan menyusul nanti yang muda-muda ikut divaksin, lalu menyusul anak-anak kita. Gosipnya mulai Juni besok atau Juli besok anak-anak boleh sekolah lagi. Tapi saya tidak tahu loh ya, itu tergantung pemerintah benar apa tidak. Tapi gosipnya seperti itu. Rasanya kita akan memasuki sesuatu yang baru. Majelis Jemaat merencanakan tanggal 16 Mei sudah boleh onsite lagi, sudah boleh datang ke gereja lagi. Ya, oma, opa, orang tua kami yang udah lama sekali, 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun tidak boleh ke gereja, boleh ke gereja lagi selama sudah divaksin 2 kali. Dan vaksin kedua itu sudah lewat 28 hari ya, kira-kira begitu. Nanti akan ada pengumumannya. Wah, ini ada sesuatu yang baru. Kira-kira bagaimana ya hari depan kita yang baru nanti setelah pasca pandemi ini? Setelah pandemi ini lewat, akankah kita akan kembali ke old normal? Itu istilah saya. Kalau selama ini kita di new normal gitu ya, kenormalan yang baru, kira-kira kita akan kembali ke old normal enggak nih gitu ya, normal yang lama sebelum seperti masa pandemi, kira-kira akan seperti itu apa enggak ya? Apa jangan-jangan kita pakai masker terus? Apa jangan-jangan nanti udah ada COVID-19 sudah lewat, nanti ada COVID-20, COVID-21, ada penyakit apa lagi kita nggak tahu. Kita nggak ngerti Bapak Ibu. Mungkin kita akan berhadapan dengan batu yang memang sangat besar. Ya, memang sangat besar. Situasi baru pasti tantangan yang baru. Situasi baru pasti tidak menyenangkan. Tetapi jangan berhenti, ayo terus maju, terus berjalan. Bersama dengan Tuhan, ayo terus berjalan. Beberapa di antara kita kehilangan keluarga, ya. Ada kehilangan suaminya, ada kehilangan istrinya, ada kehilangan anaknya. Sekalipun mungkin tidak kena COVID tapi kena penyakit yang lain. Beberapa di antara kita kehilangan pekerjaannya, ya.
Sekarang gereja memasuki sebuah situasi yang baru. Ada calon pendeta baru. Wah, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Duh, saya nanti bisa nggak ya bergaul atau bareng-bareng dengan calon pendetanya? Aduh, calon pendetanya bisa nggak ya ada di gereja ini seperti pendeta yang lama-lama, misalnya seperti itu. Apa jangan-jangan jauh lebih bagus daripada pendeta yang lamanya? Kita nggak tahu ya. Bapak Ibu, semua situasi serba baru. Tapi mari sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau ada situasi yang baru, situasi yang mungkin membuat kita khawatir, situasi yang kita tidak tahu ke depannya, jangan berhenti. Jangan berhenti, maju terus. Terus bersama-sama dengan Tuhan. Seperti 3 perempuan tadi. Sampai nanti kita akan melihat, wow, ternyata betul kuasa Tuhan melebihi logika dan kekhawatiran kita. Batu yang memang amat besar itu sudah terguling. Pergumulan-pergumulan kita, persoalan-persoalan kita, kekhawatiran kita terjawab. Bukan karena logika kita, tapi karena kita terus maju bersama dengan Kristus yang bangkit. Selamat Paskah, selamat menjalani ketidakpastian hidup bersama Tuhan yang bangkit. Amin. Kita berdoa. Tuhan mengizinkan kepada kami banyak hal-hal yang baru terjadi dalam kehidupan kami. Dalam situasi-situasi transisi seperti ini, kami terkadang bimbang. Akankah kehidupan kami kembali normal seperti sedia kala? Ataukah kami harus terus beradaptasi dengan kenormalan-kenormalan yang baru? Atau adakah kemungkinan bahwa virus ini akan berganti menjadi varian-varian yang lain, atau bahkan penyakit yang lain? Apakah saya bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang baru ketika saya sudah kehilangan orang yang saya kasihi? Apakah saya masih bisa terus melanjutkan kehidupan saya ketika saya kehilangan pekerjaan? Apakah gereja Tuhan akan tetap terus bertahan, berjalan, ketika gereja Tuhan juga harus berhadapan dengan situasi-situasi yang baru? Oh Tuhan, ada banyak hal, segala sesuatu yang baru itu tidak nyaman bagi kami dan membuat kami harus belajar untuk saling beradaptasi satu dengan yang lain. Kadang kami ingin menyerah, kadang kami ingin terus melihat ke belakang, bernostalgia dengan keindahan-keindahan, dengan kenyamanan-kenyamanan pada masa lalu. Tapi kami harus berhadapan pada fakta hidup, bahwa kehidupan terus berjalan maju, bukan berjalan ke belakang. Ya Tuhan, kuatkan kami. Berjalanlah bersama dengan kami. Berjalanlah walaupun pertanyaan-pertanyaan akan hari depan itu tidak menemukan jawabannya. Berjalanlah bersama dengan kami, kuatkanlah kami. Sekalipun kami tidak tahu jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di hari depan kami, tapi satu persatu langkah kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan itulah kami boleh menyaksikan keajaiban kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mari Tuhan, tuntun dan kuatkan kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap keadaan yang bukan hanya keadaan yang menyenangkan hati kami, tetapi juga keadaan yang tidak menyukakan hati kami. Mari Tuhan terus berjalan bersama kami. Kami percaya Engkau yang adalah Allah Maha Kuasa itu terus melakukan keajaiban demi keajaiban. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam ketidakpastian, tetapi di dalam Tuhan ada kepastian bahwa Engkau terus berjalan menemani kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam doa pagi setiap Selasa dan Kamis. Bapak Ibu bisa mengikuti acara doa pagi rekaman ini Selasa dan Kamis jam 5 pagi. Sudah mulai bisa dinikmati dan diikuti. Terima kasih, dan sebelum kita bersama-sama menutup doa pagi kita hari ini, kita naikkan pujian, dan setelah itu kita akan bersama-sama menutupnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu. Salam.